Oke, teman-teman, selamat malam semuanya. Buat yang nonton di Facebook, dari Facebook ataupun dari Zoom. Perkenalkan, nama saya Anton, official mentor dari 2017. Mungkin teman-teman yang udah biasa ngelihat webinar, mungkin udah biasa ngelihat saya live ya. Biasanya sih 2 minggu sekali, atau ya sebulan pasti ada sih 1 kali kelas webinar saya ngisi ya. Oke, ini materi favorit teman-teman. Materi yang lumayan favorit untuk semua semua internet marketer, semua digital marketer ya, karena Facebook ini bagus sekali sih memang untuk jualan, marketnya tuh luas banget. Saya udah buatkan poin-poin penting, inti-inti pentingnya dari materi Facebook Ads ini. Nanti jadi teman-teman bisa lebih jelas lah ya ngelihatnya. Oke, kurang lebih ada 10 halaman dan ini inti-intinya aja sih, jadi nggak akan terlalu lama juga, mungkin ya sejam atau sejam lebih lah ya webinar ini akan ada, atau mungkin 45 menit kita akan lihat nanti ya. Oke, buat teman-teman semua yang mau mencatat mungkin bisa sambil buka notes di handphonenya atau buka buku kalau teman-teman mau catat. Atau kalau enggak, teman-teman bisa screenshot aja nanti layar-layar presentasinya gitu ya. Jadi teman-teman bisa ngelihat, bisa lihat ulang ya, atau nanti nonton replay juga bisa sih. Oke, so ini yang menarik teman-teman dari Facebook Ads. Oke, kenapa ini materinya sangat menarik dan banyak diminati sama orang-orang teman-teman. Dan juga biasanya workshop tuh banyak banget ya yang menjual tentang pelatihan FB Ads. Kenapa gitu? Karena ini teman-teman, Facebook itu ngasih audience yang luas teman-teman. Jadi dia ngasih kita, Facebook itu ngasih kita market lah ibaratnya gitu. Facebook itu ngasih kita market, audiensnya luas, target market luas, terus gampang juga kok dipelajari. Jadi kalau teman-teman udah mulai sering iklan, sering melakukan analisa, melakukan split test gitu ya, lama-lama akan terbiasa dengan fitur-fitur yang ada di Facebook gitu teman-teman. Manfaat lainnya teman-teman bisa tracking ya, jadi ada yang namanya pixel, teman-teman bisa melakukan tracking page ya, page visitor, terus bisa nge-custom event, gunanya untuk sebagai laporan dan juga untuk retargeting ads ya teman-teman. Jadi retargeting ads itu kita ngiklanin lagi, tapi bukan ke orang umum, melainkan ke orang-orang yang sudah pernah mengunjungi website kita gitu. Tergantung nanti eventnya apa yang mau kita setting, kurang lebih itu. Yes, Pak Dedi. Oh iya teman-teman, kalau ada yang mau tanya-tanya bisa di kolom Q&A ya. Bisa di kolom Q&A, bisa di kolom chat juga. Ada fitur raise hand juga tuh buat kalau misalnya nanti pengen tanya. Seperti itu ya. By the way, kalau kamera saya mati berarti nggak apa-apa teman-teman ya. Yang penting suaranya kan tetap ada ya. Karena kameranya agak bermasalah nih. Saya mesti beli webcam. So teman-teman, jadi saya akan lanjutkan. Kenapa audiensnya itu luas ya? Karena ini sih data dari Hootsuite teman-teman. Indonesia tuh masuk peringkat ketiga, bisa mengkategorikan seseorang gitu. Jadi kita tuh dikotak-kotakin sama Facebook. Jadi contoh, saya misalnya sering banget nge-like postingan dengan gambar sepatu misalnya. Atau saya nge-like page tentang sepatu. Saya tuh akan dikategorikan sebagai penyuka sepatu. Seperti itu. Jadi Facebook tuh mengkategorikan setiap user-usernya sesuai interestnya mereka. Nah itu nanti akan kita pakai untuk beriklan. Oke. So beberapa tips teman-teman ini untuk melakukan iklan ya. Yang penting adalah target research aja teman-teman. Ini general research yang paling basic lah teman-teman ya. Dari usia, jenis kelamin, dan lokasi. Nanti saya akan praktekin semuanya, saya akan masuk ke dashboard Facebooknya. Jadi ini cuma sebagai
apa ya, sebagai pembukaan aja lah gitu ya, biar teman-teman kebayang sedikit. Tapi saya yakin sih yang nonton sekarang juga pasti udah tahu lah ya sedikit banyaknya tentang Facebook Ads. Oke, nanti yang seru tuh pada saat kita menghitung KPI. KPI itu lumayan seru lah teman-teman. Atau Key Performance Indicator itu lumayan seru lah itu. Oke, so teman-teman yang teman-teman butuhkan untuk beriklan adalah, saya buka notes dulu ya. Oke, jadi untuk teman-teman beriklan, teman-teman apa yang dibutuhkan ya? Facebook Ads. Yang dibutuhkan untuk melakukan FB Ads. Yang pertama, teman-teman harus punya fanpage. Wajib punya fanpage. Kalau teman-teman belum punya fanpage sampai sekarang, harus punya teman-teman. Karena kalau nggak punya fanpage, berarti teman-teman nggak bisa ngiklan secara berbayar. Teman-teman nanti lama proses ininya, jualannya. Karena memang traffic paling besar itu pasti ada di ads. Mau itu Google AdWords, mau itu Instagram Ads, mau itu native ads yang ada di website, banner, dan lain sebagainya. Pokoknya paid traffic itu paling tinggi, paling besar lah ininya, dampaknya. Oke. Wajib punya fanpage, teman-teman juga selain punya fanpage, teman-teman wajib punya ini teman-teman, punya website ya. Kenapa teman-teman harus punya website? Karena teman-teman nanti akan membutuhkan landing page. Teman-teman akan membutuhkan landing page, teman-teman akan ya membutuhkan website ya untuk membuat landing page. Karena gini, untuk melakukan retargeting ads, untuk menilai performance iklan kita itu kita butuh landing page teman-teman. Gitu. Jadi makanya wajib punya website. Untuk yang belum punya website, teman-teman segera bikin ya. Teman-teman bisa pakai Dewa Web atau Niaga Hoster, terserah teman-teman. Oke. Jadi harus punya domain pribadi. Oke. Terus teman-teman wajib punya apa lagi ya? Fanpage udah, website udah. Udah itu aja sih ya. Teman-teman udah bisa ngiklan dengan kalau udah punya dua itu, punya fanpage bisa, punya website bisa. Kalau teman-teman nggak punya website, bisa ngiklan apa enggak? Bisa juga ya. Tetap bisa ngiklan sih. Itu cuma ya fasilitas Facebook seperti Pixel, terus lagi ya. Udah sih Pixel doang kayaknya yang jadi nggak bisa di itu, yang nggak bisa dipakai gitu. Karena kalau orang udah main Facebook Ads, Pixel biasanya penting sih, berguna banget. Oke, jadi ini aja yang harus dibutuhkan. Kalau produk kan sudah pasti ya teman-teman. Kalau teman-teman mau iklan kan pasti sudah pasti punya produknya gitu ya. Yang selanjutnya adalah cara pembuatan fanpage. Saya nggak jelasin lagi teman-teman ya, karena teman-teman bisa lihat di SP1M Plus. Pasti sudah ada nih pembuatan fanpage. Karena gampang banget kok bikin fanpage. Kita lihat ya. Fanpage. Oh, ini fanpage buat saya. Fanpage aja. Nah, ini dia nih. Cara membuat fanpage. Saya taruh ini linknya nanti di notepad. Nanti notepadnya akan saya kopikan ke kolom chat ya. Oh, by the way, rame juga yang nonton ya. Wajib punya fanpage. Ini kurang lebih linknya. Ini cara membuatnya teman-teman ya, yang fanpage. Kalau website, saya mungkin kasih link ini aja ya, affiliate hosting ya. sp1m.com/dewaweb atau
atau niaga ya. Niaga. Oke, jadi antara dua ini teman-teman yang wajib dibutuhkan. Ada lagi sih teman-teman butuh akun business manager, tapi kalau udah sedikit advance lah itu ya. Kalau business manager. Kalau yang saat ini saya mungkin bahasnya yang personal ads aja. Karena Facebook ads itu dibagi dua sekarang teman-teman. Dibagi dua jenis dan dibagi dua saldo. Jadi Facebook itu punya bank. Punya saldo lah gitu ya, punya bank lah ibaratnya gitu. Saldonya personal ads sama saldonya business manager itu beda. Jadi jangan sampai nanti teman-teman kalau udah belajar business manager lupa top up-nya malah ke personal ads, nanti duitnya nggak masuk malah. Itu ya, jadi dia emang ada dua. Ntar kapan-kapan saya akan jelasin juga. Biasanya sih yang menjelaskan business manager biasanya Mas Randy ya. Dia udah aktif banget tuh di business manager. Business manager tuh ciri-cirinya kalau nanti teman-teman butuh lebih dari 1 pixel, terus udah punya karyawan misalnya yang membutuhkan admin dan teman-teman punya 2-3 bisnis yang dikembangkan melalui fanpage dan FB Ads ya, itu teman-teman udah harus pakai business manager sih. Kalau belum, masih satu produk aja kayaknya personal ads masih oke lah, masih bisa. Oke, so di sini teman-teman ada kolom manage ads ya. Ini ada manage ads. Nah, ini adalah tempat di mana nanti kita akan mengatur iklan-iklan kita. Tapi kalau teman-teman belum bikin, nanti sih kayak ada atau enggak ya. Kalau tampilan awal sih saya nggak tahu ya ini ada atau enggak. Tapi yang pasti yang gampangnya sih sekarang teman-teman bisa langsung ke sini nih, ada create nih. Jadi nggak usah dari segitiga kecil ini, tapi langsung aja ke create. Tuh, nanti langsung pilihan pertama teman-teman bisa create page-nya dulu, lalu teman-teman beralih ke create ads-nya. Oke. Nah, kita akan masuk ke pembuatan iklan. Oh, ini saya pakai adblock ya. Lalu adblocknya saya pause dulu. Pause on this side. Oke, ini continue aja. Oke, kita refresh dulu screen-nya, reload. Teman-teman ada yang sudah nyoba iklan kah? Kalau teman-teman mau ada pertanyaan seputar iklan, teman-teman bisa langsung tanya aja ya di Q&A dan di chat ya. Karena kalau Facebook Ads itu menurut saya sih udah materi yang umum di kalangan para digital marketer ya. Jadi biasanya sudah nggak asing lagi gitu. Welcome back, you continue start. Kita lanjut aja. Oke. So saya akan mulai penjelasannya. Ini mungkin bagi teman-teman yang belum pernah ngiklan ya. Ada berbagai objektif teman-teman di dalam dunia periklanan di Facebook ya. Objektif ini kurang lebih seperti kayak traffic, ada engagement, ada app install, video views, lead generation, ada conversion, catalog sales, ada brand awareness, ada reach gitu ya. Masing-masing ini punya tujuan sendiri-sendiri teman-teman. Jadi contoh, kalau sebenarnya hubungannya nanti si objektif ini adalah pada laporan dari iklannya teman-teman. Saya masuk dulu ke ini deh, ke manage ads-nya. Jadi biar teman-teman juga ada bayangannya. Ini saya matiin aja lampunya kali ya, tapi gelap banget nih. Wah, gelap. Lumayan gerah kalau ada lampu ya. Facebook Ads Manager. Nah, ini kan ada Business Manager nih. Tapi nanti ya kita bahas Business Manager ya. Kita bahas yang personal dulu. Oke. Jadi objektif Facebook yang ini, teman-teman, itu pengaruhnya ada pada ini, ada pada result. Oke.